Salam Sobat Ministry Channel, apa kabar? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Hari ini kita kembali lagi bertemu dengan Pastor Dauteni dan Mr. Bujeli. Hari ini Pak Dauteni menjelaskan tentang zaman akhir. Apa yang menjadi perbedaan zaman akhir dengan akhir zaman? Mari kita dengarkan. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati. Salam. Sebentar Pak Daud ya, Pak Daud, saya mau cerita dulu apa yang terjadi. Jadi pada waktu pertama kali Pak Daud kasih saya, terus terang saya sanksi. Jadi waktu kan ngomong, cuma saya tidak ngomong apa-apa. Karena waktu itu tahun 2018, kita expecting begitu Jokowi naik, Indonesia akan naik. Karena kita punya pengharapan besar terhadap Pak Jokowi. Saya pikir pasti ekonomi kita punya harapan infrastruktur dibangun, ekonomi pasti naik. Dan 2000, jadi waktu saya wawancara itu saya agak saya agak ragu-ragu gitu seperti orang lain juga. Tapi ternyata setelah itu kemudian COVID muncul dan kita tidak sangka, tidak pernah terjadi bisa sampai membuat seluruh dunia punya ekonomi mati, termasuk di Amerika. Kita di Amerika juga stagnan, toko-toko tutup semua gitu loh. Jadi dan kita masih belum tahu ini berapa lama kita punya antibody. Saya sudah di COVID-19 vaksin, tapi kita masih belum tahu berapa lama vaksin itu punya antibody itu berapa lama. Apakah kita harus suntik lagi? Apakah dia mutasi lagi? Kita harus ganti itunya? Kita belum tahu. So kita kan belum lihat. Jadi kita let the option open kita untuk melihat profesi daripada Tuhan. Nah sekarang begini, mungkin ada yang bingung. Ini kenapa tiba-tiba Tony Daud ngomong ini siapa ini? Kok ngomong begini ini? Bisa sedikit ceritakan kembali bagaimana Tuhan memperlihatkan apa yang terjadi, sekuennya gimana? Jadi pada waktu saya di surga, ya, tangannya gini. Siapa punya tangan gitu? Tuhan Yesus? Tuhan Yesus. Oke. Dan dia berkata, akulah Yesua Hamasya. Jadi Tuhan Yesus menyebutkan dirinya Yesua Hamasya. Begitu kata-katanya Yesua? Iya. Oh. Iya. Jadi bukan Yesus Kristus, bukan Yesus, tapi Yesua Hamasya. Iya. Terus? Yesua Hamasya. Iya. Nah, aku telah mati, bangkit hidup kembali. Iya. Langsung tangannya gini. Nah, dari telapak tangannya ini langsung keluar sinar yang sangat luar biasa. Iya. Membentuk seperti layar lebar. Oh, gitu. Jadi layar lebar itu terbentuk dari sinar yang keluar dari tangan Tuhan Yesus. Betul. Oke. Nah, begitu tangannya gini, maka semua itu langsung seperti layar lebar. Hari-hari yang akan terjadi dari awal sampai akhir dunia ini. Oke. Jadi ada akhir dunia, tetap akan ada. Iya. Iya. Dan di situ pula tentang awal penciptaan. Oh, Pak Daud juga melihat waktu awal penciptaan? Iya. Are you serious? Melihat Adam dan Hawa? Awal penciptanya betul Adam dan Hawa gitu? Saya hanya melihat awal penciptaan itu cepat sekali. Gitu tuh. Dari awal sampai akhir. Oh gitu. Okay. Tetapi ini kan tidak bisa saya beritahu ke orang karena dianggap orang gila. Iya. Nah, di situ pula dari awal penciptaan. Ya. Nah, dan termasuk tentang kejatuhan Lucifer. Oke. Jadi semua itu saya ditunjukkan tangannya gini. Nah, disitulah saya tahu tentang rahasia iblis. Apa itu rahasia iblis? Tidak bisa dikasih tahu. Nah, ya sudah saya khotbahkan dari dulu. Ya. Kenapa iblis tidak diampuni? Oh, kenapa iblis tidak diampuni? Iya. Nah, disitulah tangannya gini. Hari-hari akan terbentuk. Gitu. Itu dari awal sampai akhir dunia. Dan dua manusia ini
yang menemani saya di situ. Henok dengan itu, dengan Elia. Ya, Tapi saya tidak mau menjawab. ya, Yang jelas, dua manusia ini tidak pernah mengalami kematian. ya. Dan mereka bicara kepada saya, menjelaskan semuanya. Nah, Caranya pakai bahasa mereka, tapi Pak Daud bisa mengerti. mengerti. Bukan bahasa Indonesia, bukan bahasa Chinese, bukan bahasa ini. Bukan. Tapi Bahasa surga. bahasa surga. Tapi kita bisa mengerti. Ya, Iya. oke. Saya ngerti itu. Nah. Jadi dari tangan itulah keluar sinar membentuk grand design. Oke. Dan awal penciptaan. Oke. Dan sampai akhir dunia. Nah, dan disitulah baru saya mengerti yang disebut zaman akhir dan akhir zaman. Oke. Nah, zaman akhir itu adalah apa? Pada waktu anak Allah menyatakan dirinya. Allah datang ke dalam dunia, Yesus datang ke dalam dunia pertama kali menjadi manusia. Ya. Nah. Itu namanya zaman akhir. Oh, jadi 2000 tahun lalu itu pada Natal di kandang Bethlehem itu zaman akhir. Iya. Nah, yang akan waktu kiamat apa namanya? Akhir zaman. Oh, gitu. akhir zaman. Begitu. Itu bahasanya yang diberikan oleh Tuhan waktu itu. Nah, waktu itu saya diberi hikmat. Ya, ini kan bahasa Indonesia, zaman akhir zaman, kan? Tapi waktu bahasa itu bagaimana? Gimana ngomongnya? Nah, akhir zaman itu namanya kiamat. Oke, ya. Jadi kita harus bedakan di sini antara zaman akhir dan akhir zaman. Itu ya. Betul, Cek? Iya. Nah, Alkitab berkata apa dalam kitab Yoel? Pada hari-hari terakhir, betul? Ya, anak-anakku akan bernubuat, anak-anak muda akan bernubuat. Itu pada waktu Petrus berkhotbah, ya, dan mengutip ayat itu, betul? Ya, waktu hari Pentakosta itu kan setelah ini dia berdiri dan berbicara dan 1000 orang bertobat itu. Itu bicara apa? Pencurahan Roh Kudus zaman akhir. Oke. Jadi zaman akhir itu udah dari 2000 tahun lalu, bukan sekarang. Zaman akhir. Zaman akhir. Ya. Nah, hari-hari terakhir. Ya. Kalau dalam, karena saya ngertinya kan bahasa Indonesia. Oh, gitu. Jadi mereka menjelaskan tentang bahasa Indonesia juga gitu loh. Oh, asik. Nah, dua manusia ini. Nah, akhir zaman sama zaman akhir itu beda. Oh, gitu ya. Biasa kita satu ya. Itu beda. Nah, kalau zaman akhir itu adalah di mana Allah menjadi manusia, Firman menjadi manusia, Yesus Kristus mati di salib. Ya, oke. Oke. Kedatangan Tuhan yang pertama. Ya. Nah, akhir zaman itu zamannya berakhir. Oke. Itu kedatangan Tuhan yang kedua. Ya.